Jadi masih, tapi kami sudah melihat bahwa di bulan kemarin bulan realisasi ini sudah cukup menggerakkan. Maksud saya di bulan-bulan sebelumnya realisasi itu harusnya kita di angka 25, 26, itu ternyata hanya 16, 18, sehingga ini memang saya hormati semua yang ada di sini, dari direk, dan semua orang yang hadir. Yang pertama kami ucapkan selamat ya Pak. Jadi kenapa kok Komisi C ini tiba-tiba mau datang ke Solo, ke cabang Solo? Karena waktu kita pertemuan di stadion kemarin, kalau saya nggak salah dengar, kami diundang untuk datang dalam pembukaan di bulan September ya, akhir September. Maka kemudian ketika teman-teman tanya kita mau kunjungan kemana, saya bilang kita kan dapat undangan. Nggak enak kalau tolak undangan kan, walaupun telat dan tidak pas. Maka hari ini kami memenuhi undangan untuk datang di PT BPR BKK Karangmalang, kantor cabang Solo. Kami ucapkan selamat dan kami ucapkan terima kasih atas undangannya. Yang pertama itu, yang kedua kami juga sangat mengapresiasi ya keberanian ke sosialnya, jangan lupa ya. Nah ini kalau kreditnya besar-besar sampai 19 aja 1 miliar, berarti NPL-nya juga ini ya. Jadi tadi saya juga diskusi dengan tentang ATM tadi ya, perbanyak ATM ya. Karangmalang ini kan sudah buku 3 ya, ya kan? Berarti sebenarnya sudah bisa juga mengajukan ATM ya Pak? Ya, tapi mungkin apa sudah pernah dipertimbangkan? Oh tetap proses ya. Nah, karena kan kemarin kalau kita diskusi sama Pak Agus juga ya, waktu kita diskusi di BPR itu bahwa untuk ATM itu masih dihitung-hitung apakah banyak, karena banyak biayanya, apakah banyak manfaatnya ya? Apalagi ternyata tadi kita masih diskusi, kalau kemarin saya diperkenalkan sama Bu Ros tentang istilah ATM, asal telepon morong ya Bu, asal telepon morong, nah bukan ATM yang sesungguhnya. Nah apakah saya pengen jadi jawabannya kayaknya cuma ada 4 ya, ya Pak Gus ya. Kemudian Purwokerto, Grobogan, sama satu lagi Lasem, ya cuma ada 4. Nah, yang kita kemarin kan yang paparan itu dari Purwokerto bahwa tentang skema digitalisasi. Nah, bagaimana ini mungkin out of topic ya. Jadi buat bagaimana di Karangmalang, saya pengen tahu ya. Sebagai paling nggak ini adalah 4 DPR BKK yang terdepan di Jawa Tengah. Saya rasa itu aja pertanyaan saya, mungkin disambung Bu Ros. Untuk tadi berkaitan dengan kredit yang agak besar yang kecil gimana, tadi kami sudah sampaikan bahwa yang kecil itu dulu dari orang usaha, sehingga nanti beralihnya adalah ketika lunas dulu, tadi tidak bisa sampai orang kita alihkan. Dan ketika itu kita juga mencari supaya bagaimana kita bisa masuk di pasar-pasar yang ada, sehingga sampai 2 minggu itu sudah ada 1331. Tapi ini yang ASN-nya itu juga di UKM-UKM, tapi UKM-nya agak besaran gitu lagi. Ini itu berarti untuk yang 2 juta AKS itu dan di pasar konsumen itu ada, tapi dulu kan dari kantor pusat. Nanti beralihnya itu kan ketika sudah lunas, tadi tidak bisa kita langsung ngoper, tidak bisa, itu lunas hasilnya dari situ nanti dan lunas baru dialihkan. Terus yang selanjutnya adalah berkaitan dengan ATM. Ini kami juga bercerita ATM. Kami sebenarnya ini nanti beralih jadi bukan ke ATM tapi digital, lalu sudah proses. Dulu kita maunya ke ATM karena ATM itu ada co-branding dengan bank umum. Yang bank umum itu mau menyiapin
infrastruktur termasuk mesin-mesinnya. Nah, setelah itu ternyata di bank umum itu tadi kita sudah MOU, sudah mengajukan, kita sudah audit TI. Nah, ketika audit TI itu PKS-nya tidak keluar, sehingga karena PKS-nya tidak keluar dan waktunya dari itu, coba kita sampaikan kepada bank umum itu. Ternyata di sana dari bank umum itu kita diturunkan bukan jadi ATM co-branding tapi cashless. Sehingga kalau cashless kami sampaikan bahwa kami tidak lakukan itu, kami maunya di ATM. Walaupun sebenarnya dalam pertimbangan sekarang ATM itu sebenarnya sudah berkurang. Artinya orang minatnya itu sudah yang digital pakai ini. Nah, lalu kami dalam kondisi yang seperti itu, kami diskusi ya, memohon petunjuk pada otoritas jasa keuangan waktu itu. Pak, kami sudah ini bagaimana prosesnya? Dari sana sarannya Pak, jangan langsung aja di audit TI-nya sendiri, tidak usah bersama dengan bank yang aku. Sehingga nanti ketika sudah ada hasil auditnya, hasil audit itu bisa disampaikan kepada bank manapun yang bisa diajak kerjasama dan kerjasama dalam bentuk digital atau ATM masyarakat. Akhirnya karena itu sudah dalam perjalanan audit, akhirnya kita menghubungi pihak auditor. Bagaimana PKS kita dalam auditor itu kita ubah supaya ya kita nggak kehilangan duit tapi berubah untuk dia dulunya kan auditnya itu sekalian tes ATM tapi itu cukup TSI-nya. Lalu setelah itu dari audit siap, setelah itu dilanjutkan dan itu sudah selesai. Setelah selesai kami juga sudah mencari partner. Ini tidak ke ATM Bu, tapi ternyata ATM itu pertimbangan kita 1 unit mesin ATM di tempat itu harus investasi beserta kelengkapannya itu paling tidak itu 450 sampai 500 juta per mesin. Sehingga kalau seperti itu investasi bagi kami berat. Kalau kita punya lebih transaksinya itu kalau hanya tidak ATM bersama yang betul-betul banyak, ini nanti kalau hanya satu kecamatan dengan kecamatan lain, saya rasa nggak masuk dari kuota yang harus memenuhi itu. Nah, akhirnya kita pertimbangkan sekarang masuk ke mobile banking. Jadi mobile banking, dan kemarin pada hari Senin seminggu ini kami beserta bank pendamping serta dari vendor sudah menghadap otoritas jasa keuangan dan mohon petunjuk itu. Dan nanti sudah ada proses berikutnya, kita sudah kerjasama nanti dilakukan trial selama mungkin 2 bulan atau 3 bulan. Setelah itu selesai lalu masuk di audit pentas, artinya pelayanannya itu menswitchingkan itu sudah layak. Tapi ternyata yang digunakan untuk vendor kami ini sama dengan vendor yang ada di jadi di vendor di sistem core banking kita, jadi sudah tidak ada masalah. Nah kebetulan juga Pak, banknya yang bank kita aja ini dia juga sudah menggandeng dengan vendor kita yang berkaitan dengan itu, sehingga nanti kemungkinan akan OJK sudah menyampaikan kalau begitu berarti sudah posisinya tidak ada hal yang sulit, karena yang sulit itu kalau aplikasi yang terjadi itu tidak sama. Nah ini nanti kita berikutnya kita sebenarnya Pak, kita sudah melayangkan surat konsultasi ke Bank Indonesia Pusat, karena yang melakukan perizinan itu adalah Bank Indonesia Pusat, dan itu besok Rabu itu dari Bank Indonesia Pusat sudah kontak dengan kita untuk dilakukan rapat melalui Zoom bersama dengan bank pendamping sama vendor sama kita. Akan minta petunjuk kira-kira hal-hal apa yang bisa
konsultasikan supaya nanti ke depan lancar. Jadi Rabu besok ini kita sudah diberi waktu untuk bisa konsultasi itu bersama Bank Indonesia. Memang prosesnya tidak bisa cepat, tapi mudah-mudahan ini lebih cepat daripada ATM. Karena kalau ATM saya sudah di samping itu nanti juga ada yang harus isi duit, harus ada call centernya, harus ada ternyata kosnya lebih tinggi. Dan transaksi kami diskusi coba dengan yang lain, kalau idealnya berapa transaksi yang harus masuk kepada ATM supaya bisa sudah BDP itu satu hari katanya bisa 3.500 transaksi. Itu nggak mungkin di kita karena hanya kecamatan sama kecamatan. Walaupun andainya ada apa itu ATM bersama, itu pun sumbernya dari kita yang tidak cukup banyak. Tapi kalau yang ini Pak, ini kenapa saya beralih ke situ sebenarnya awal itu kami juga sudah inginnya itu di mobil. Tapi ketika paparan bersama Bang Umum tadi, dia menyampaikan saya bisa sama-sama di audit, sama-sama di auditnya, dan itu nanti bisa masuk ke ATM dengan disediakan infrastruktur yang dibutuhkan. Sehingga saya ikut ke sana. Setelah masuk ke sana ternyata PKS-nya nggak keluar, jadi akhirnya saya keluar dan kita kembali lagi ke ATM. Karena begini, awalnya begini Pak, pelayanan sekarang itu walaupun di desa maupun di kota, walaupun tidak seluruhnya, itu ternyata pengaruhnya besar. Begini, cerita kami itu punya PPOB, bayar listrik, bayar media, akan menjarat pembelian dan sebagainya itu. Dulu itu pernah punya itu 13.000 satu bulan transaksi itu. Nah, tertarik, tapi ternyata murahnya tadi nggak bisa jadi. Nah, boleh jadi jadinya misalnya, tapi yang jelas saya sudah tekad untuk ke mobil dan kita sudah konsultasi ke BI dan juga konsultasi ke Ketika Solo. Itu Pak yang Bu yang kami sampaikan. Jadi nanti tidak dialihkan tapi akan kita alihkan ke mobil karena orang itu sekarang lebih suka menggunakan iPhone daripada dana ke kantor dengan kantong gitu. Ya Bapak, tadi kan saya juga ngomong bahwa sudah pernah dihitung-hitung apakah memang banyak untungnya atau worth it apa enggak. Ternyata kan tadi enggak worth it kan. Nah terus ya bagus kalau terus dan sangat saya hormati. Indikator keuangan kantor cabang Solo ini yang menarik, ternyata dalam waktu 1 bulan hasilnya sudah mencapai 1,6. Artinya ini menjadi sebuah indikator bahwa ketika membuka cabang di sini sudah betul-betul dihitung potensi yang akan disasar sampai pada tingkatan berapa target yang akan didapatkan dalam sebuah operasional BDI di malam yang jadi kantor cabang Solo. Jadi tadi di paparan atas ini masih bisa kita lihat September 2021 labuannya karena masih awal pasti kita menutup biaya operasional. Ini sekarang minus di angka 116.0. Terus kemudian di Desember 2021 460 juta sampai 2022 nanti ada di angka sudah mulai turun di angka 340. Yang juga mobil yang juga dari angka ini kita berarti kan perlu lihat, kami ingin tahu ini korelasinya kan dengan buku dengan biaya operasional yang ada. Paling tidak ketika ini bersifat general namun banyak agak detail dalam kata apa ini merupakan BPR tindakan yang baru pertama kali menurut saya baru ekspansi habis. Artinya ini adalah sebuah keberanian yang luar biasa dan kalau ini dengan hitungan yang taktis strategis dengan ini kalau bahasanya Pak Agus saya sepakat. Saya pun juga melihat potensi teman-teman yang ada di BPR Jakarta itu kan kami melihat ada ketangguhan dalam kinerja orang alumni kayak gitu. Berani menyasar pangsa pasar yang selama ini identik dengan kerja di belakang meja, tapi kalau BPR Jakarta kerja di antara meja-meja lapang-lapang yang ada di pasar.
ini kan luar biasa. Saya pengen mendapatkan data dari buku yang ada yang ditaksirkan dari angka 450, 350 pada tingkatan biaya operasional yang ditaksirkan minus dengan asumsi bahwa ini memang betul-betul sudah terukur, karena ini saya harap nanti menjadi semacam pilot project bagi teman-teman BPR BKK yang ada di sana yang ini bukunya sudah buku 3 dan ini ada 4 BPR BKK. Harapan kita nanti kalau memang pasar di situ sudah jenuh atau di wilayah yang sekitarnya itu sebenarnya pasar-pasarnya bagus tapi tidak tergarap secara optimal karena kurang tanggunnya SDM yang ada ataupun masalah yang lain. Berarti kan juga negara yang lain bisa mencontoh apa yang sudah dilakukan oleh Karangmalang sebagai yang pertama kali melakukan ekspansi. Saya demikian, terima kasih. Terima kasih sekali Pak Arno dan Triwatu. Pak, saya langsung menyemangati aja. Tahu kan gitu. Sesuatu yang luar biasa. Ini kurang lebih mungkin motonya gini. Kita dalam bekerja itu rasa mikir nanti bagaimana, tapi bagaimana nanti mungkin seperti itu mungkin karena membentuk dari kota itu luar biasa. Tadi sudah ditanyakan ke Fatma, sasaran utama dari DPR itu kan hampir identik dengan pedagang kecil, lapak-lapak kecil di pasar. Iya, jadi dalam jangka seumur ngeramah ayam ya ketika minggu ya, itu sudah ada 9 kredit dengan nilai 1.331.000.000. Itu kurang lebih rata-rata satu kredit kan hampir 70 juta. Besar harapan kami dengan lahirnya BPR BKK Karangmalang ini benar-benar mensupport UMKM. Karena kalau kita lihat di pasar, psikologis orang pasar itu seperti ini, Pak. Pedagang kecil, aku bisa untuk utang tapi setelah itu bahkan nilai gede sekalipun diambil. Kurang lebih kan seperti itu. Makanya tadi panjenengan sudah masuk waktu di sana menghindari dari rentenir kan gitu. Bunga bantu. Tapi jangan dibesarkan di profit sama ini nih Pak. Jangan dibesarkan sama apa itu biaya admin biasanya gitu. Ya, walaupun tujuan utama berdirinya satu bank mesti profit, tapi untuk support ke UMKM perlu benar-benar dikembangkan Pak. Nyuwun ini Mas di Papa itu tadi dari 9 register kan 1,331 miliar. Itu kurang lebih kan satu nasabah kan 70 juta. Berarti kan enggak belum ke UMKM ini berarti. Kok langsung aja Pak. Bukunya berapa? Kira-kira nanti bagaimana? Karangmalang itu kaki jauh. Karena juga NPL kita itu sudah beberapa tahun sejak tahun 2012 masih di bawah 5. Nah ini mudah-mudahan ini nanti terus bertahan baik sehingga yang kita rencanakan kita bisa BNP di tahun ketiga atau 2 tahun kemudian karena ini mulainya tinggal 4 bulan ini bisa berjalan dengan baik. Ini harapan kita. Yang selanjutnya pada Pak Sukardiono, terima kasih atas supportnya. Dan ini begini Pak Gir, kredit ini memang kita tidak akan menolak kredit yang kecil, tetapi untuk di jatuhnya besok target kita itu kalau hanya kecil kok sudah tidak cukup. Ini makanya intinya bagi BKK Karangmalang yang cukup dilayani, tetapi karena kita juga punya tapi BNPK itu sampai di angka 10 Pak, berarti ya ada sini di bawah. Nah ini kebetulan Pak, tadi saya sudah lapor sama Ibu bahwa yang dari ASN itu tadi sana, tapi nanti tetap cari Pak, tapi dalam jangka pendek ini ada yang masuk sebesar itu tetap kita layani gitu Pak. Jadi tapi kita ada Pak produk AMD itu yang kita dari Pak Gubernur yang dalam satu bulan itu dalam bulan itu bisa dan 1 tahun itu sampai 22 juta, tapi ada lagi yang 2 juta lagi. Nah ini kita tetap kita ada
Bahkan kita dalam KSM itu sudah ada 1.300 nasabah yang kita layani, walaupun berarti 2 juta ya sekitar 2,6, seharusnya sekitar 4. Ini orangnya kami memang nggak Pak. Kami nggak batasi, artinya ketika mungkin di pihak yang lain itu dana dari pemerintah sekian, kalau kami sepanjang masih ada tetap kita layani. Orang 1.300 itu sudah banyak baru itu 2,6. Tapi kalau kita targetnya besar berarti kan yang sampai kecil besar harus kita layani semua gitu Pak. Tapi kita yakin tidak memakai masalah itu. Ini jadi konsep kita juga. Dan juga kita di sosial itu sudah masuk bahkan kita dalam hal vaksinasi ini kita dari Disragen itu BUMD sama BUMD supaya setiap pegawai BUMD itu mendapatkan 5 orang. Sedangkan pegawai kita 240, berarti sekitar 1.200. Dan kemarin sudah kita vaksin sebanyak 400 buah. Hari ini di Sumbernalang tadi kita bersama dengan BKN kita 357. Besok setelah Rabu di Gondang, besok Kamis di cabang Tangen, sehingga total sampai saat ini sudah ada 1.090-an. Jadi ini sebenarnya sulit gampang kok ya, gampang tapi sulit. Karena apa? Dari desa itu sudah di Pak RT, Pak itu Pak, tapi ternyata masih ada orang yang menggok. Nah dari BUMD di Sragen ini mencari vaksin, tapi dikasih sembako, sehingga yang beli itu semuanya muncul Pak. Dan kemarin itu sampai 1 hari itu 1.500 lebih. Tapi itu gabung antara kita dengan PPHN. Nah, ini Pak, ini yang kita juga concern, artinya kredit yang kecil tadi tetap kita perhatikan, tapi yang besar pun ketika itu layak dan itu baik kita lakukan. Itu Pak, terima kasih. Pada siang hari ini adalah DPRD Provinsi Jawa Tengah Komisi C melakukan kunjungan ke PTBR Karangmalang yang ada di cabang Solo untuk memberikan motivasi terhadap pengembangan cabang di Solo ini. Mudah-mudahan baik dan untuk mengetahui seperti apa yang dilakukan di cabang Solo ini, begitu Pak. Terus harapannya nanti ke depan apa? Harapan kita ke depan itu nanti kita akan bisa berkembang dengan baik dan masyarakat juga sudah karena sudah lama kita juga buka pelayanan di situ, artinya kita bisa memberikan pelayanan yang terbaik pada masyarakat terkait baik itu penyimpan maupun kredit modal kerja. Saya Nugroho Pak. Di sini selaku Komisaris Independen DPR Karangmalang. Kan ada komisaris utama, itu wakil representasi dari pemegang saham mayoritas itu Pemprov. Kemudian komisaris satu lagi wakil dari Pemkab Sragen. Karena BPR Karangmalang ini modalnya udah di atas 50M, komisarisnya harus 3. Nah, salah satunya itu harus independen. Kebetulan dan saya yang ditunjuk. apa terkait dengan acara pada siang hari ini, mungkin sebagai komisaris apa yang bisa disampaikan? Ya, ini kita senang dengan kunjungan Komisi C ini karena Komisi C DPRD Pemprov ini kan provinsi bukan Pemprov. Provinsi ini kan yang membidangi BUMD di bidang jasa keuangan, salah satu BPR. Jadi tim ini kan memantau BPR yang ada di Jawa Tengah, Kota Karangmalang. Kebetulan baru bulan lalu buka cabang di Solo ini, hampir sebulan. Jadi beliau itu pengen lihat progres perkembangannya. Nah ini kan baru sebulan kurang sedikit sudah asetnya sudah 1,6, kreditnya 1,3, ya semuanya masyarakat UMKM ya. Rata-rata tadi kan 67 juta atau 70 juta. Dan dana pihak ketiga juga udah sekitar 1,5. Jadi progresnya sih terus ya, tumbuh terus. Terus harapannya Pak? Harapan kita tentu keberadaan Karangmalang buka cabang di Solo ini, kita ingin ikut mengembangkan sektor ekonomi UMKM di Solo terutama.
terutama wilayah Nusukan kan ini banyak sentra-sentra usaha UKM ya, kuliner, pertokoan macam-macam gitu. Jadi biar bisa menambah pertumbuhan ekonomi di wilayah Solo. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mewakili Komisi C DPRD Provinsi Jawa Tengah. Pada hari ini kita berkunjungi yaitu PT BPR PKK Karangmalang yang membuka cabang di Solo. Tujuan kami ke Bank BKR yang membuka cabang di Solo ini mengetahui seberapa dan mengapa bank yang di Karangmalang ini buka cabang di Solo. Setelahnya tadi pada hari ini kami juga sudah alhamdulillah puas dengan apa yang disampaikan oleh dari yang bersangkutan dari Bank BPK Karangmalang, karena beliau memiliki prospek yang bagus membuka cabang di Solo ini. Dan kenyataannya juga sebelumnya banknya sudah mempunyai nasabah di Kota Solo ini. Sebelum membuka ada nasabahnya di Kota Solo ini. Itu mendekatkan nasabahnya dengan kantornya, beliau memberanikan diri membuka di Solo ini. Mudah-mudahan akan membawa berkah dan manfaat bagi masyarakat Solo dan sekitarnya. Mungkin harapan ke depan lagi bagaimana Pak untuk BPR ini? Ya, harapan kami BPR yang di cabang Solo ini akan lebih baik, lebih bagus, berkembang sesuai dengan harapan kita. Karena Bank BPR ini kan tadi disampaikan, bank ini kan beda dengan bank yang lainnya. Kita jemput bola atau door-to-door sampai ke pasar-pasar, bahkan sampai ke desa, beberapa petani juga seperti itu dilakukan. Seperti jemput bola intinya. Mudah-mudahan akan membawa berkah manfaat dan kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah.